ngobrol perihal edukasi. Oke, selamat datang semuanya yang bisa berkesempatan untuk melihat ini podcast pertama ya, podcast pertama di satu university kita bawakan dari Pontianak ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol perihal edukasi atau kita yang disingkat dengan ngopi ya, karena Pontianak ini kota kopi yang lebih terkenal identiknya. Nah, di kegiatan podcast ngopi kali ini, nah kita akan ngobrol-ngobrol ringan nih bersama saya sendiri selaku Head of Program dari Accounting, kemudian bersama Pak Teddy, Head of Management satu University Pontianak. Nah, kita akan mengobrolkan mengenai edukasi, terutama nih kaitannya dengan freshman ya Pak Teddy. Betul. Mahasiswa baru ya, karena kita juga lagi saat ini lagi suasana penerimaan freshman program ya. Freshman program. Di satu freshman program sekarang lagi minggu academic orientation. Jadi materi ini kita harapkan sangat bermanfaat untuk freshman nantinya ya. Terutama untuk freshman, bagaimana mereka mengelola jadwal, mengelola waktu, karena sudah ini beda ya Pak antara dunia siswa SMA dan mahasiswa, di mana mungkin mahasiswa ini kita lihat harus serba mandiri ya, mungkin betul. Harus dibangunkan orang tuanya, sekarang harus bangun sendiri, kelola waktu sendiri dan segala macam. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak Teddy ya. Nah, kita kali ini kita menyempatkan waktu ya, karena Pak Teddy banyak kesibukan juga nih. Sama Pak Erwin juga ya. Jadi kita akan bahas beberapa tema, yaitu bagaimana manajemen waktu yang baik ya, atau strategi belajar yang efektif untuk mahasiswa nantinya. Kita harapkan ini bisa membantu khususnya untuk freshman, bagaimana nanti bisa beradaptasi dengan dunia perkuliahan sebagai mahasiswa, sehingga yang kita harapkan nanti memang mahasiswa-mahasiswa kita ini bisa sukses ya Pak, maksudnya lulus dengan tepat waktu, dengan IPK yang baik, sehingga nanti dapat terserap ke dunia kerja ataupun menjadi entrepreneur nantinya. Betul. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin ada beberapa Pak tadi mungkin pesan dulu mungkin di awal ini. Ya seperti Pak Erwin sampaikan tadi di momen freshman program ya, atau yang biasa umumnya disebut dengan orientasi mahasiswa baru gitu kan. Ini mungkin topik yang menarik ya untuk kita bahas. Gimana sih cara belajar yang efektif, atau terutama ya mahasiswa gitu, mahasiswa dengan seabrek nanti beda tuh suasananya antara siswa kemudian jadi mahasiswa, tugas-tugasnya banyak katanya gitu ya, belum lagi kegiatan organisasi Pak ya, organisasi UKM maupun HMJ ya, belum lagi kalau dia mungkin ada pekerjaan tambahan di luar atau mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam tugas-tugas ini, gimana sih supaya kita tetap catch up ya, kita bisa tetap in track dengan tujuan akademik kita, supaya juga lulus tepat waktu, gitu Pak, kira-kira. Nah, mungkin langsung aja Pak kita bahas Pak. Oke ya, waktunya juga terbatasnya. Jadi juga banyak kesibukan lain yang sudah menunggu nih ya. Oh iya, sama Pak Erwin juga gitu. Jadi kita menurut Pak Teddy nih ya, ada nggak tips-tips untuk mahasiswa ini cara belajar mungkin versinya Pak Teddy yang mungkin kita pengen tahu. Ketika mungkin Pak Teddy dulu menjadi mahasiswa, bagaimana cara belajar yang efektif nih, sehingga nanti mungkin ya bisa diterapkan atau cocok dengan polanya mahasiswa kita nanti. Oke, boleh Pak Teddy silakan sharing-sharing ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini teman-teman, kalau Pak Erwin ya sama teman-teman. Iya, boleh. Jadi yang pertama mungkin ketika kita ingin belajar, mulai dari mindset ya, kalau dari saya, pola pikir kita. Sebenarnya kenapa sih kita mau belajar gitu? Padahal kita bisa melakukan aktivitas lain loh, yang lebih asik gitu ya. Nah tentu ini penting kenapa? Untuk menjadi dasar bahwa ada urgensi di situ. Jadi ketika ada urgensi, maka kita mau mengupayakannya. Betul dong ya. Contohnya gini, ada yang mengatakan juga seperti ini. Ketika when the why is so big, then how is easier. Jadi ketika kenapanya itu semakin besar, bagaimana melakukannya itu semakin mudah. Artinya alasannya dulu. Alasannya itu harus kuat. Kalau semakin kuat alasannya, maka kita akan mencari cara gimana untuk melakukan tersebut. Nah gitu dulu Pak, mindsetnya dulu kita perkuat. Kenapa kita mau belajar? Kenapa sih kita mau kuliah? Nah gitu kan. Ketika temukan alasannya dulu ya. Betul, alasannya yang kuat, dasarnya, fondasinya,
supaya nanti baru ngomongin gimana caranya, apa sih tips and triknya. Nah, seperti itu sih Pak. Basicnya di situ. Oke, mungkin Sobat Bindusian juga mungkin, jadi mungkin ya, yang pertama ini ya, jadi kita mungkin tarik dulu nih kesimpulannya. Yang pertama ini temukan Alasan. Betul. Bukan mencari alasan ya, tapi menemukan alasan yang pas. Kenapa sih pengen kita harus kuliah dulu ya? Betul. Kenapa harus kuliah? Jangan sampai nih kita kuliah mungkin FOMO ya, ikut-ikutan teman kuliah, mau kuliah juga. Kemudian jadi kita harus temukan alasannya dulu. Nah, alasan mungkin beda-beda ya Pak. Betul. Setiap individu mungkin beda-beda alasannya ya. Jadi kita itu dulu menjadi landasan atau fondasi kenapa ya kita pengen kuliah. Tadi temukan alasannya. Mungkin karir ya Pak, karir yang tuju mau kemana? Boleh. Oke, sip. Oke deh. Jadi intinya kalau teman-teman baca misalnya bukunya Simon Sinek ya, ada buku beliau tersebut mengatakan The Power of Why ya. Jadi why-nya itu harus cukup kuat. Nah, contohnya apa? Ketika kita punya, misalnya kita berada dalam suatu keterpurukan, kemudian kita ingin keluar dari keterpurukan tersebut. Saking besarnya, ya kan? Keinginan tersebut kita berjuang, walaupun mungkin itu menyakitkan, gitu kan? Nah, banyak hal ya, banyak cerita yang kita dengarkan bagaimana orang yang dulunya tidak jadi apa-apa karena menemukan alasan yang kuat, berjuang, memutuskan untuk bangkit dan akhirnya berhasil. Ya. Karena menemukan alasan yang sangat kuat tersebut, gitu. Alasan yang kuat ya tadi. Oke, sip, thank you Pak Teddy. Ya. Jadi kita harapkan nih Bindusian terutama nanti ya menemukan alasan yang kuat ya. Kenapa sih saya pengen kuliah pertama ya? Betul. Kenapa sih saya pengen memilih satu university ya Pak misalnya? Betul. Kenapa pengen memilih program studi manajemen misalnya? Betul. Kenapa pengen memilih program studi akuntansi? Jadi itu ada pada diri masing-masing ya alasannya. Jadi diharapkan punya alasan yang kuat. Jadi ketika mungkin semangatnya turun atau punya rintangan ketika kuliah, mengingat alasannya tadi itu bisa bangkit ya Pak. Kita akan punya motivasi yang lebih. Oke, thank you Pak. Mungkin ada lagi nggak Pak kira-kira selain alasan yang kuat Pak menurut Pak Deddy? Jadi kalau saya pribadi Pak ya, kalau saya pribadi selain alasan yang kuat, kembali lagi tadi, maaf saya agak kulik ini ya, karena ini sangat basic banget gitu. Basic, karena teman-teman mungkin sering kali kalau belajar ya udah belajar aja, mungkin karena disuruh orang tua gitu kan, itu bukan berangkat dari diri sendiri ya. Selain alasan, kita harus ngerti juga ini Pak, ketika kita peduli, kita akan mempersiapkannya lebih baik. Ya kan? Tadi alasannya udah kuat. Nah, kita harus peduli sama alasan tersebut. Nah, kalau kita peduli, kita persiapannya pasti matang gitu ya. Kalau kita nggak peduli, ngapain nyiapin? Mempersiapkan gitu, nyapain diri, buang-buang waktu gitu kan. Nah, kepedulian itu penting. Jadi kalau kita, contohnya, kita peduli terhadap, misalnya orang tua peduli terhadap anak. Pasti dipersiapkan pagi-pagi, bangun pagi, siapkan sarapan anak, menyiapkan anak tersebut bersekolah, padahal capek, gitu kan. Kemudian misalnya kita peduli terhadap masa depan kita, makanya kita harus mempersiapkannya dengan matang. Gitu juga teman-teman yang berkuliah, ketika teman-teman punya alasan yang kuat, peduli terhadap masa depan teman-teman, nah teman-teman udah mempersiapkan dengan matang tuh. Jadi apapun kendalanya, baru bisa nanti dilewati. Nanti mungkin ada bosan, ada mungkin konflik, masalah keuangan lah mungkin ya, masalah keluarga, masalah teman dan lain sebagainya. That's life. Itu hidup ya Pak ya. Gak ada orang yang gak punya masalah, bener ya? Iya betul. Gak ada yang punya masalah. Tapi ya kita harus hadapi. Ketika kita itu peduli, nah, kita bisa. Barulah nanti setelah itu semua, baru kita rencanakan. Tips and triknya seperti apa? Contoh. Misalnya tadi sudah punya alasan, kita sudah peduli, maka tinggal kita teknisnya aja. Teknisnya seperti apa? Kalau saya biasanya dengan seabrek banyak pekerjaan, saya pakai namanya Eisenhower Matrix, Pak. Apa tuh Pak? Nah, ini sedikit ya, Eisenhower Matrix ya. Nanti kita ada istilah-istilah baru ya. Oke, gimana tuh Pak? Dari Eisenhower Matrix itu teman-teman bisa lihat di internet ya. Eisenhower Matrix itu jadi semacam matrix. Di situ semacam persegi ya, ada 6 persegi. Yang horizontalnya urgent, tidak urgent, vertikalnya penting, tidak penting. Oke. Nanti mungkin ada gambarnya gitu ya. Jadi misalnya
urgent, penting. Kalau teman-teman kalau ada tugas urgent dan penting yang dilakukan apa? Iya, gimana tuh kira-kira Pak? Lakukan saat itu. Oke, yang urgent dulu nih ya. Urgent dan penting. Urgent Tadi kan dan ada penting. 4 matriks tuh. Kotak, Iya. urgent, tidak urgent. Penting, tidak penting. Oke. Berarti kotak yang pertama urgent dan Penting. penting. Kalau urgent dan penting teman-teman, lakukan saat itu juga. Karena dia Ditunda sudah, ya, Pak? jangan ditunda. Sudah urgent, dia penting lagi. Do it now. Ya, gitu kan. Kemudian ada urgent, kan tidak urgent. Tidak urgent, tapi penting. Nah, kita lakukan apa tuh? Dia nggak urgent, tapi sesuatu yang penting gitu. Biasanya kita schedulein. Oke. Nah, karena kan tidak urgent tapi penting. Oh, nanti dulu lah. Iya. Tapi kalau waktunya makin mepet, berubah dia jadi penting dan urgent gitu ya. Iya, oke. Nah, kita bikin schedule kapan sih waktu yang tepat. Baru yang kedua, urgent, kemudian tidak penting. Iya. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ada ya teman-teman ya. Iya. Contohnya misalnya teman-teman di perusahaan, punya di bagian operasional gitu, ada yang urgent, contohnya bayar lingkungan, keamanan lingkungan. Sudah jatuh tempo gitu kan. Itu masuk mana tuh Pak? Tapi itu tidak penting. Tidak penting. Bukan pekerjaan yang utama gitu kan. Tapi urgent ya. Tapi urgent gitu. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita lakukan adalah mendelegasikan. Kasih ke orang lain. Oh, itu kurang penting tapi urgent. Ya udahlah, mungkin ada temannya yang bisa punya kerjaan gitu kan, atau mungkin di approach bawahan kalau dia punya bawahan gitu ya, atau teman lain yang mungkin lagi lowong, bantu saya dong dan lain sebagainya. Banyak cara ya. Baru yang terakhir adalah tidak urgent dan tidak penting, Pak. Oke. Tidak urgent dan tidak penting. Betul. Kalau tidak urgent dan tidak penting, apa yang kita lakukan, Pak? Nah, apa tuh kira-kira? Gimana tuh Pak? Ya udah, tunda aja gitu. Contohnya, Berarti bisa di lain waktu ya? betul, main game misalnya gitu, nongkrong, itu kan bisa kita lain waktu ya. Iya. Atau nonton drakor, oh, tapi itu urgent ya kayaknya teman-teman ya, kalau urgent dan penting ya. Nonton drakor ya Pak ya. Gitu ya teman-teman gitu. Kalau tipsnya dari saya seperti itu. Oke, kita ada insight baru nih. Berarti ada tadi mungkin kita garis bawahi, ada yang sifatnya urgent dan penting ya, itu yang mungkin dahulukan ya kan. Kemudian ada yang urgent tapi tidak penting ya Pak. Betul. Mungkin koreksi jika salah ya Pak. Kemudian ada yang tidak urgent dan tidak penting. Betul. Berarti itu yang berikutnya, yang belakangan. Jadi mungkin teman-teman boleh buat nih kegiatannya sehari-hari mungkin ya Pak, yang baru mulai kuliah nih. Apa sih yang menjadi kegiatan yang menjadi yang masuk kategori urgent dan penting dulu. Betul. Kemudian yang urgent dan tidak penting. Iya. Kemudian yang terakhir yang tidak urgent dan tidak penting. Betul. Sama satu lagi. Ya, apa? Tidak urgent tapi penting. Nah, tidak urgent tapi penting. Nah, yang mana yang didahulukan dulu kan? Tadi udah dapat tips dan triknya dari Pak Teddy. Jadi teman-teman tuh nggak perlu melakukan sesuatu itu mungkin dalam hal yang sama waktunya ya. Betul. Pak? Semua mau lakukan oke, karena kita punya keterbatasan waktu, Betul. tenaga. Ya, jadi kita harus pilih-pilih dulu nih. Jadi yang kata Pak Teddy mungkin kita ulangi ya Pak. Jadi yang urgent dan penting dulu ya Pak. Ya. Kemudian yang Urgent dan penting kita harus do it now, lakukan sekarang. Oke. Kemudian yang kedua, urgent dan tidak penting. Urgent dan tidak penting. Yang ketiga, urgent tidak penting itu kita delegasikan. Delegasikan. Bisa orang lain ya. Ya, lakukan. Yang ketiga adalah tidak urgent tapi penting. Tidak urgent tapi penting. Itu kita schedulein. Oke, kita schedulekan nih mana yang mau dilakukan. Iya, schedule. Karena penting ya. Tapi saat ini waktunya masih banyak. Iya, oke. Kemudian tidak urgent dan tidak penting. Tidak urgent dan tidak penting. Nah, ini tunda dulu. Iya, mungkin yang sifatnya hiburan ya, Pak. Betul. Tidak urgent, tidak penting. Tapi ada juga sih yang orang hiburan penting juga. Iya. Pakai perspektif masing-masing ya. Oke. Jadi kita ada 4 hal yang mau kita lakukan. Jadi teman-teman pilah-pilah dulu tuh yang mana yang pentingnya, tidak penting, mana urgent. Betul. Jadi kita harapkan nanti bisa mahasiswa tidak kelabakan ya mengatur waktunya. Betul. Kan nanti kan karena udah mulai kuliah ini kita harus memanage diri sendiri nih. Nanti kan nggak beda ya sama siswa ya Pak. SMA mungkin banyak gurunya yang ingatin ini tugas kamu mana, ini mana. Iya. Oke. Apalagi kita di dunia mahasiswa ini beda ya Pak. Iya. Apalagi kita di SU ini kan ada project based Pak. Iya, project mata based. kuliah. Project based apa tuh Pak?
Jadi project base itu ya Pak Erwin tahu lah juga. Iya. Teman-teman di Indonesia ini mungkin baru dengar apa nih project base. Project base teman-teman untuk diketahui. Jadi ini salah satu keunggulan di satu university ya teman-teman, di mana kita dalam satu semester itu minimal 30% itu mata kuliahnya project base. Artinya apa? Dalam mata kuliah yang project base, teman-teman nanti yang kuliah mahasiswa tersebut akan mengerjakan project ya, real project. Jadi nanti tujuannya buat apa? Tujuannya untuk ketika teman-teman lulus itu udah siap tuh terjun ke lapangan, udah terbiasa bikin project, terbiasa berkolaborasi, terbiasa terjun ke lapangan, jadi siap terap ya sesuai dengan visi dari BINUS ya, visi misi satu university. Nah, ini salah satu keunggulan kita. Jadi teman-teman nanti dilatih gimana sih deal with other people ya, teman kita yang nggak sepaham frekuensi dengan kita, ada konflik. Karena dalam dunia kerja terkadang kita dihadapkan dengan situasi nggak bisa milih, Pak. Betul. Tiba-tiba datang, udah orangnya itu, gitu kan. Walaupun dalam konteks nanti perusahaan punya culture sendiri, memilih orang-orang yang sesuai dengan value-nya ya, sama gitu. Tapi itulah intinya seperti itu. Project base banyak tugasnya, belum lagi tugas-tugas yang lain ya Pak ya, dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya kita untuk yang pertama tadi punya alasan, yang kedua harus peduli dengan alasan tersebut, yang ketiga manage time-nya, manage tugas-tugas kita bisa pakai banyak metodenya teman-teman ya. Salah satunya bisa pakai matrix tadi, memilih tugas-tugas yang mana yang paling penting. Nah ada juga namanya itu sedikit Pak ya, jadi banyak ngomong nih. Ini khusus untuk freshman kan? Freshman ya. Ini kita harus banyak memberikan mungkin pemahaman atau pengalaman nih Pak, yang nanti kita harapkan memang berguna bagi mereka ketika, karena ya tadi saya bilang di awal tadi bahwa dunia siswa menjadi mahasiswa udah pakai maha ya sekarang. Itu mungkin beda, banyak hal yang berbeda. Mungkin dulu pakai seragam itu yang kelihatan ya. Sekarang nggak harus pakai seragam lagi. Bagaimana mungkin ketika mengatur waktu tadi ya Pak. Karena mungkin kalau siswa SMA itu udah jelas dari jam segini belajar apa nih. Kalau kuliah kan enggak ya. Kuliah itu memang kita harus lebih mandiri ya. Bisa mengatur waktu sendiri. Karena jamnya kan begitu fleksibel ya kalau perkuliahan ya Pak. Boleh Pak? Boleh Pak. Apalagi ada yang mau diberikan nggak kira-kira untuk mahasiswa ini? Kemudian mungkin saya bertanya mengenai ini ya Pak. Tadi masih kaitannya untuk freshman lagi nih ya. Motivasi Pak. Bagaimana menurut Pak tadi bagaimana freshman ini terutama mahasiswa baru ini untuk menjaga motivasinya? Karena tadi kan kita ketahui bahwa kuliah itu ada masalah, namanya hidup ya. Namanya hidup kita nggak bisa memilah-milih masalahnya belakangan yang muncul nggak bisa ya. Karena masalah itu pasti terjadi dalam hidup. Nah, bagaimana untuk menjaga tips dari Pak Teddy ini menjaga motivasi itu kita turun untuk naik lagi? Jadi gini teman-teman. Jadi ini prinsip saya ya Pak ya. Boleh. Ya, terutama kan karena kita lihat banyak mahasiswa kita ini perantauan Pak. Perantauan. Nanti homesick gitu ya. Rindu keluarga. Kangen suasana rumah, kangen masakan orang tua. Iya betul. Ya, kan? Jadi tadi kan sudah again ya Pak ya, punya alasan. Nah, saya itu percaya motivasi bagus. Motivasi itu ibarat api Pak. Api yang kalau kita rely on motivasi atau bersandar pada motivasi itu kayak api itu gitu Pak. Jadi kayak api itu kayak besar kecil gitu kan. Nggak konsisten. Nah, karena kita bergantung pada motivasi. Kadang kita termotivasi semangat, kadang enggak gitu kan. Itu kalau masak air Pak, airnya nggak matang-matang Pak. besar kecil itu nggak matang-matang. Apinya nggak stabil ya? Iya nggak stabil. Jadi kalau setiap saya motivasi boleh ada, tapi yang paling penting namanya konsistensi Pak. Konsistensi. Catat ya mungkin ya boleh. Konsistensi namanya persistence. Wah ini kayaknya mungkin freshman udah pernah dengar ya. Dalam nilai-nilai spirit. Persisten ya, spirit nilai binusian ya Pak ya. Oke boleh Pak. Persisten apa tuh? Persisten tuh namanya tuh konsistensi, persisten apa ya? Persisten tuh kalau bahasa Indonesianya ketekunan. Tekun ya. Tekun kaitannya juga dengan disiplin. Jadi don't rely on motivation. Tapi harus persisten.
Persisten itu apapun kendalanya, nggak usah harus grafiknya kayak gitu. Datar aja konsisten di situ. Maka performa kita sebenarnya kelihatan itu naik. Kayak gitu ya. Perlahan tapi pasti menanjak. Yang penting konsisten, lurus, lakukan itu terus setiap pagi, setiap hari. Misalnya teman-teman pengen misalnya badannya pengen dibikin keren, six pack. Jangan rely on motivation. Wah, saya harus termotivasi ke gym, saya olahraga. No, yang harus kita lakukan adalah small step aja, konsisten. Minimal mungkin sepatunya dipasang dulu gitu ya, tiap pagi gitu ya. Lari kecil-kecil dulu misalnya gitu kan. Tiap pagi lari aja terus dilakukan sampai teman-teman nanti baru lihat perubahannya. Nah, sampai menjadi habit ya Pak. Jadi kebiasaan. Konsistensi. Jadi itu teman-teman ya, jangan rely on motivasi. Hari ini saya nggak mood. Hari ini saya nggak enak badan. No, gitu ya. Yang harus kita lakukan, even nggak mood, even suasananya nggak nyaman, tapi ketika kita sudah komitmen untuk persisten tadi, values and value, maka kita akan, apapun kendalanya, akan melakukannya secara disiplin. Baru nanti ada buahnya, Pak. Gitu sih. Jadi mungkin kita agak garis bawah, bahkan buah yang mungkin kita petik atau kita makan sekarang, itu nggak ditanam kemarin sore ya, Pak? Iya. Udah dari bertahun-tahun yang lalu. Betul. Jadi orang yang sukses itu mungkin kalian lihat, oh orang ini sukses itu bukan dibangun dalam semalam ya Pak. Betul. Ya, mungkin kita harapkan juga mahasiswa nanti ketika mungkin ujian ya Pak, ada ujian UTS, ada tugas yang mesti diselesaikan, itu nggak diselesaikan dalam satu malam ya. Pasti hasilnya beda. Mungkin yang teman-teman yang ngerjain tugasnya nyicil ya, dulu sedikit-sedikit, nanti sudah mau mendekati baru di finishing nih. Betul. Tugas-tugasnya itu pasti lebih baik ya Pak hasilnya. Kita yakin itu lebih baik. Sama kayak petani misalnya gitu. Hari ini malas nanam. Besok gitu. Berarti minggu depan nanam itu nggak tumbuh-tumbuh ya. Harus setiap hari walaupun hujan mungkin, walaupun panas, walaupun dia capek. Kalau memang harus ke kebun, harus menanam, ya harus berkebun gitu kan. Maka itu jadi. Nah, itu teman-teman ya. Konsistensi, motivasi boleh, itu bagus, membakar semangat kita, tapi jangan bergantung pada itu. Harus konsisten. Jadi apapun masalahnya, apapun kendalanya, ketika kita komitmen, lakukan aja. Jangan terlalu aim tinggi, wah saya mau melakukan banyak hal, A, B, C, D, E, F, G, banyak banget. Ngelihatnya aja udah malas. Pilih aja, yang mana nih? Yang penting, yang tadi udah ada pilihnya. Penting ya, yang penting mana sih? Lakukan itu terus, nanti teman-teman akan lihat perubahannya, wah, untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita dapat insight baru lagi. Jadi konsistensi. Itu sangat penting ya. Jadi motivasi itu penting, tapi konsistensi tidak kalah penting ya Pak. Ya, malah yang utama. Malah yang utama. Gitu, Pak. Jadi mungkin kalau mungkin saya garis bawahi bahwa kalau kita bicara tentang motivasi itu kayak rumah itu pondasi ya Pak. Pondasi. Tapi untuk kan kalau pondasinya nggak cukup tempat tinggal ya Pak. Butuh dindingnya dan lain-lain. Nah, mungkin itu bagian dari yang dinamakan tadi konsistensi tadi. Sehingga kita bisa menempati rumah tadi karena ada konsistensinya juga, nggak cukup dengan fondasi ya. Fondasi penting, tapi yang lain-lain juga penting. Betul. Pak. Jadi, ada lagi mungkin Pak yang kira-kira mau diberikan selain motivasi tadi, kemudian konsistensi. Tipsnya ya ketika teman-teman berkuliah, kalau dari saya juga tetap jaga kesehatan ya. Sama olahraga. Kita jaga kesehatan sebagai mahasiswa, jangan sampai juga sakit. Itu kan kita harus mengelola diri kita juga. Kalau kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain juga Pak. Gitu kan ya. Satu lagi berarti kesehatan itu penting. Kesehatan penting. Kalau di satu universitas mungkin untuk kesehatan bisa kemana tuh Pak? Kalau penyalurannya ya, misalnya kalau mau olahraga. Bisa olahraga. Kita ada UKM ya Pak? Ada. Kegiatan mahasiswa. Justru itu, teman-teman manfaatkan apa yang ada di fasilitas kampus. Seperti UKM, misalnya kita ada UKM mini soccer, ini beliau pembimbingan ya. Sepak bola ya. Sepak bola, mini soccer. Badminton ya ada ya. Badminton ada. Apalagi ya, badminton, renang katanya mau ada ya. Renang akan ada juga. Berarti intinya salurkan energi ekstra. Jadi kan mahasiswa ini energinya ekstra, berlebih. Kalau kuliah aja kayaknya kurang disalurkan. Jadi mereka mungkin mesti penyalurannya lewat UKM-UKM tadi. Salah satunya ada UKM olahraga tadi. Jadi Pak, kalau yang hobi e-sport ada nggak? Kita ada e-sport juga ya Pak, tadi informasi sedikit. Ada UKM e-sport yang sudah punya prestasi juga. Pak, kalau saya hobinya buat konten.
Tiada hari tanpa konten misalnya. Iya. Kata-kata baru nih. Tiada hari tanpa konten. Mungkin bisa gabung ke UKM Ocean Kreatif yang ada di satu university. Itu juga udah punya prestasi ya. Jadi gambaran. Jadi nggak ada alasan buat kita itu malas ke kampus. Temukan alasan buat kamu pengen ke kampus lagi. Nah, itu Ada juga kuliah ya. tapi saya pengen ke kampus, ngapain? Oh, buat konten misalnya. Iya. Oh, ngapain lagi? Mau ikut UKM ini. Yes, gitu. Jadi kita menimbulkan alasan buat kita betah di kampus. Betul. Betah mau ke kampus. Jadi teman-teman, wah malas ke kampus, cuma belajar aja misalnya kan. Jadi bosan ya kalau belajar aja itu. Kita pasti semua, walaupun yang suka belajar, kalau satu hal yang kita lakukan rutin terus menerus tanpa ada hal yang lain kita kerjakan itu pasti bosan. Ya. Jadi Betul. temukan hal yang membuat kita tidak bosan. Kenapa sih? Oh, dengan ikutin kegiatan di UKM tadi. Jangan khawatir ya, kita walaupun di sini mungkin orangnya sedikit, tapi UKM-nya banyak. Enggak, kita banyak Pak. Tapi tenang aja, nggak harus langsung terjunkan langsung ahli kok, nggak. Kita belajar, prosesnya di sini pasti belajar, dan ada pembina-pembinanya yang memang punya passion di situ ya Pak. Ya. Punya passion di situ, tenang aja. Jadi kalau sekarang di Nusian 2028 itu sebelum lebih enak ya Pak, karena mereka sudah punya kakak tingkat ya. Ya, benar. Yang siap membina. Sekarang udah batch kedua ya Pak ya. Batch kedua dari satu university ini. Jadi ada kakak-kakaknya, kalau nggak ngerti tanya. Ya, benar. Iya, jangan malu bertanya. Ya, malu bertanya sesat di jalan katanya. Ya. Kalau malu bertanya jadinya jalan-jalan. Nah, itu enak tuh Pak. Jadi muter-muter. Kalau malu bertanya, coba tanya. Kalau tanya mungkin akan lebih cepat tahu ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Ya, benar. Ada lagi Pak mungkin Pak? Ada lagi. Ini waktu kita cukup nggak nih Pak? Panjang nih Mungkin Pak. yang hal terakhir ya. Hal terakhir ya. Hal terakhir. Oke. Hal terakhir ketika kita Setelah olahraga tadi. harus jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, olahraga, jaga makanan juga gitu kan. Karena kesibukan tadi Pak. Iya. Ya, kesibukan itu juga berkaitan, kesehatan tuh bukan kesehatan tubuh aja. Oke. Tapi juga sekarang ada zamannya mental health Pak. Aduh, mental health. Ini Kesehatan mental kan dijaga. iya, Gitu. Gen Z paling sering ya kayak ini ya Pak, mental health. Mental health artinya kan jangan stres kan. Iya, gimana? Jangan stres tadi harus time management tadi. Oh, time management. Ketemukan alasan dan lain seterusnya ya. Iya. Kayak gitu. Nah, setelah jaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental, menurut saya yang paling penting ketika teman-teman lagi belajar sebagai mahasiswa ya, itu ada namanya belajar aktif dan kolaboratif. Aktif dan kolaboratif. Ya, jadi Gimana tuh Pak metodenya tuh? terkadang kita pengennya kan belajar sendiri ya. Oke. Lebih tenang, itu boleh, bagus juga ya. Tapi Mungkin introvert nih. introvert juga bagus, nggak apa-apa. Kalau emang itu gaya belajarnya, Oke. it's okay gitu kan. Oke, aktif dulu ya. Ya, it's okay. Itu kan belajar pasif sendiri ya. Iya. Nah, belajar aktif itu seperti apa? Belajar yang mengajar orang lain. Belajar yang mengajar orang Ya, lain. jadi kita transfer ilmu, Pak. Oke. Let's say teman-teman mahasiswa udah belajar, kemudian menyampaikan ke teman-teman yang belum ngerti. Oke. Jadi ada transfer of knowledge. Iya, ada. Oke. Di situ kita makin ingat tuh, Pak. Atau Pak Erwin sebagai dosen kan, Iya, iya, iya. ketika ngajar mahasiswa, Ingat ya. makin Kemarin saya ngajar ini gitu. Iya, Oke. makin paham gitu ya. Iya, Nah, iya, teman-teman mahasiswa juga bisa menerapkan itu. Ketika teman-teman pengen belajar sesuatu, coba bantu teman-teman yang lain. Oke. Selain teman-teman makin paham, juga kita membantu orang lain kan, membantu teman gitu ya. Nah, itu suatu hal yang positif. Jadi impact-nya kedua ya Pak? Iya. Jadi yang ngajar ingat, oh tadi saya ngajarin ini. Nah, Kayak yang belum tahu, oh tadi saya diajarin si A ini. Iya. Oh, oke. Jadi simbiosisnya mutualisme, sama-sama untung. betul. Dan perkuliahan kan bukan hanya sekedar kita kejar-kejaran ya, maksudnya Iya. prestasi, nilai, Betul, segala betul. macam. Tapi juga pertemanan, network, kayak gitu. Itu satu hal yang ekosistem yang penting di Iya. kampus gitu ya. Nah, kemudian kalau nggak kayak gitu ya pergi aja ke kursus gitu. Oke. Dan kampus itu namanya ya. Iya. Nah, dan yang terakhir kolaboratif. Iya. Yaitu tadi kolaboratif, kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Kalau yang nggak bisa bareng-bareng ya nggak masalah gitu ya. Iya, Kalau iya. memang dia Tapi mungkin belajar ya untuk Ya. kolaboratif. Karena nanti mungkin dunia kerja tuh susah ya Pak. Kalau Iya, untuk betul. kita belajar sendiri atau Ya. kemampuan kerjasamanya kurang. boleh ya. Mulai mungkin ketika perkuliahan ini diasah ya Pak. Betul. Dilatih untuk kolaboratif dengan Kolaboratif. teman-teman yang lain. Ya. Mampu memahami bahwa teman-teman ini mungkin punya kemampuan yang berbeda-beda dengan kita. Nggak mungkin sama semuanya. Betul. Ya, jadi kita harus mencari teman-teman yang mungkin memang kita cari kemampuannya beda dengan kita, yang kita nggak miliki. Benar. Teman-teman punya kolaboratif mungkin ya Pak, kalau Betul, versinya iya. saya itu. Mungkin boleh Pak, apalagi? Karena menurut saya kalau
teman-teman, tapi nggak masalah kalau saya pribadi Pak, kalau teman-teman itu punya sifat misalnya nggak suka ya introvert, tapi ada hal-hal yang memang kita perlu kolaborasi. Misalnya teman-teman ada hal-hal yang sukanya ini belajar tertentu ini sendiri, it's okay gitu ya, emang itu yang efektif. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita butuh kolaborasi. Saya selalu bilang ke teman-teman mahasiswa, tidak ada hal-hal besar di dunia ini yang dikerjakan sendiri, Pak. Oh betul, saya setuju tuh. Semua hal-hal besar dikerjakan dengan banyak orang. Ya. Dengan berbagai kemampuan. Let's say kita bangun gedung. Nggak mungkin cuma tenaga kelistrikan yang ngerti listrik bangun gedung gitu ya. Pasti banyak pihak yang terlibat. Iya, ada yang ahlinya bangunan, ada ahlinya arsitektur, listrik, mekanik, hukum juga ada di situ, pemerintahan, legal, bisnis, keuangan, banking dan lain sebagainya ya. Sehingga terciptalah bangunan gedung yang betul, bagus tadi, hal yang besar tadi ya. Butuh kolaborasi, multidisiplin, dan itulah makanya saya bilang juga kalau mau ini kalau dulu saya Mapala Pak. Mapala itu apa sih? Mahasiswa paling lama enggak Pak? Just kidding. Mas, dulu pencinta alam gitu ya. Ya. Jadi kalau katanya gini, kalau mau cepet jalan sendiri. Tapi kalau mau jauh jalan bareng-bareng. Nah, gitu Pak. Tinggal pilihannya mau cepat atau mau jalan jauh. Iya jalan jauh. Kita maunya jauh berkelanjutan. Kita maunya besar. Betul. Ya, kan besar berkelanjutan, dampaknya besar. Maka kita nggak bisa sendiri teman-teman. Kita harus berkolaborasi. Nah, saya kira itu Pak. Thank you. Mengkomplitkan. Ya, jadi kita dapat banyak insight baru ya dari Pak Teddy tadi ya, mengenai konsistensi, ada motivasi, banyak hal ya yang mungkin bisa diterapkan oleh freshman yang baru gabung di satu university. Ataupun yang di luar juga boleh ya. Boleh. Ya, di kampus-kampus lain, teman-teman mahasiswa lain. Iya, jadi pertama terima kasih ya Pak Teddy atas waktunya sudah menyempatkan hadir di kita acara ngopi tadi. Ngobrol perihal edukasi, ya. Kita akan lanjut terus nih Pak. Ini seri pertama, sesi yang pertama, seri pertama. Nanti akan ada narasumber yang lain mungkin kita ajak untuk mengisi ya. Berkolaborasi. Kolaborasi. Karena kalau sendiri Pak Erwin aja ngomong atau Pak Teddy ngomong mungkin kurang seru ya. Bosen ya. Anak Gen Z itu kan paling gampang bosen Pak. Betul. Kita mungkin cari tema-tema yang baru, narasumber yang baru. Nanti mungkin boleh tulis ya di komen mungkin narasumber apa nih yang mungkin diharapkan atau tema apa mungkin yang diharapkan untuk pada seri-seri berikutnya, sehingga nanti kita harapkan podcast kita ini memang punya impact, dampak, punya manfaat. Tadi kata Pak, jadi punya manfaat bukan kita bagi yang ngisi aja, bagi kalian yang dengerin, yang nonton itu punya manfaat. Kita juga bisa bahkan evaluasi ya. Apa sih yang dibutuhkan teman-teman untuk yang seperti apa? Iya, kadang-kadang kan mahasiswa mungkin malu ya Pak kalau ketemu langsung empat mata. Mungkin kalau nulisnya di komen boleh, pakai akun bukan akunnya sendiri juga boleh. Iya, saya maunya kayak gini bahasannya. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu, punya kesempatan untuk mengulas tema-tema yang diusulkan oleh subscriber kita nanti. Jangan lupa subscribe dong ya. Iya, jangan lupa subscribe, share, like, share, and subscribe. Iya, jangan lupa. Terima kasih Pak Teddy atas waktunya dan kesempatannya. Atas kesempatan yang diberikan. Semoga acara ini menjadi satu yang bermanfaat tadi Pak Erwin sampaikan. Kemudian mungkin yang terakhir penutup ya Pak. Teman-teman tetap semangat ya berkuliahnya. Tadi jaga konsistensi juga, temukan alasan yang kuat, dan apabila teman-teman ada yang mungkin butuh bantuan gitu ya, punya masalah, carilah bantuan maksud saya gitu. Jangan sendiri, karena kadang-kadang kalau sendiri kita nggak bisa menemukan jawabannya ya. Sharing ke orang yang tepat juga, jangan sembarangan juga. Ke orang yang tepat, dan saya berharap teman-teman semua sukses di perkuliahan. Satu university Pak, satu langkah lebih maju. Terima kasih.